Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya kalam dibaca, puji syukur pada Allah, selawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tadonga pinggan berbunyi ionan daripada puran. Jika ditengok dipandang-pandang cukup berisi cawan nan jo pinggan. Lalu berdiri si bujang palangan, tangan menatiang karuang selo, takonak kupiah di kupalo, cukup di samping si tonun lamo. Jawek bajawek cando pinggan, lego balego cawan gulai, teko godang pemecah ruang, cangkia ketik babilang tangkai, heran sajo mato dek mamandang. Lain kepada susunannya di tengah hawan bajombo, di topi semuk bairiang nago bau yak suuk jokidah. Itu adalah sebuah kata pengantar ataupun pesambahan tentang awal mulo ataupun ceritanya pesambahan makan. Berarti kalau lah itu yang dibaca orang, kemudian ada ujungnya beko menyuruh makan, nah berarti makan wak lah. Kemudian sebelum wak makan tuh atau bayi itu makan awak surang di dalam keluarga atau di rumah saja, ataupun wak makan di dalam posisi dalam keadaan beradat ataupun beroleh pengulu dan lain-lain, maka ada beberapa aturan ataupun sifat-sifat yang harus kita pakai ataupun tidak boleh kita langgar. Maka pada kini kita uraikan cie-cie sadonan dapet. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami yang menyampaikan ya kita yang mendongah. Maka di dalam makan yang perlu kita perhatikan adalah tentu adat cek sarak cek. Kalau secara sarak, kalau makan tentu berdoa dulu. Baca bismillah. Dan yang penting sebelum baca bismillah itu adalah nangka dimakan tuh adalah kalau sesuai dalil halalan toiban, yang halal lagi baik. Itulah yang harus dimakan. Maka untuk keberkahan dan bisa wak makan tuh ya dimulai dari keberkahan cara mendapatkannya. Maka yang pertama yang harus dibahas adalah makanan tuh halal lagi baik. Itu di dalam dalil. Kemudian setelah itu baca bismillah melaki makan tuh. Sudah itu lah baca bismillah, makan tuh di tangan suuk, ndak boleh di tangan kidar, ataupun ada kecualinya bagi yang cacat dan lain sebagainya. Kemudian dalam makan tuh harus duduk, ndak boleh makan sambil togak. Kalau orang mengistilahkan yang makan sambil togak tuh ya binatang, jarang binatang makan sambil duduk. Kemudian selanjutnya adalah yang paling penting adalah dalam makan tuh kecil orang tidak boleh bacopak. Mencopak tuh istilahnya eboh ataupun babunyi muncul kok. Kok sampai babunyi ya? Soalnya kalau dalam makan tuh orang tuh tidak menutup muncul dalam mengunyah tuh babunyinya. Maka supaya jangan bacopaknya, maka dirapikkan bibir dalam makan sehingga tidak berbunyi. Di mana kita dapat pendidikan itu ya seharusnya kita dapat pendidikan itu di keluarga. Kalau di buku tentu tidak ada pendidikan itu sampai kini. Maka seharusnya keluarga lah yang berperan penting dalam pendidikan itu. Maka cara yang disampaikan tadi supaya makan jangan bercopak itu ya dirapikkan muncul bibir ya. Ketika makan. Karena kadang-kadang ada orang yang merasa tergaduh dek bunyi awak makan pada itu tuh. Kalau orang semangat belum makan ya jadilah. Kok tergaduh orang kadang-kadang. Beda kalau awak makan ciput, tentu ya berbunyi. Kalau dalam pituanya tak tu jalan tak tu lebuh bakelok bakel lalu, ndak ada angin membantu, ndak keluar dari situ. Iyalah aturannya tuh kalau mencucuk ciput tuh harus berbunyi. Kalau ndak ada angin membantu tuh ndak keluar dari situ. Kemudian selanjutnya dalam makan tuh tambuh tuh jangan sekali banyak. Biarlah seketek-ketek atau berulang kali asa habis. Itu dalam awak menarik nasi ataupun sambal ataupun gulai. Biarlah kodok asa jang beku basiso dan lain sebagainya. Karena di situ ada istilahnya dalam agama mubazir. Kita menghindari itu. Kemudian di samping itu adalah kalau dalam makan beradat ataupun makan bersama
Iya yang wak jangkau tuh yang sado di muka awak saja. Jangan sekali-kali awak istilahnya menjangkau jambanan di muka orang. Itu terlampau jauh awak menyembuh. Jadi sekedar dapet dek tangan awak tuh salah yang awak jombo makanan tuh. Sebaiknya seperti itu. Nah, kemudian kalau awak seandainya makan di pinggan atau di piring kaco, kemudian awak pakai sendok, ndak pakai tangan. Ya pakai tangan juga, tapi melalui perantara sendok. Kalau bisa sendok tuh ndak berdontangnya aja pinggan, ndak berbunyi, teng teng teng, ndak banyak bunyinya. Kemudian di gigi beko jangan berbunyi pula ndak. Jadi tenang. Nah, dan kalau sunnahnya kalau Nabi itu makan dia pakai tangan, pakai 3 jari kan. Kini kita di Minangkabau mungkin dek lah ada persemanan ataupun nama kok hidangan Prancis kok kita lah makan di meja kini. Kadang-kadang jarang makan di dalam rumah. Maka sebaiknya kalau untuk beradat tentu kita makan di dalam rumah. Dihidangkan di atas meja ataupun di seprahnya. Disitulah kita makan. Kemudian yang harus kita perhatikan cek lai adalah menyendok samba ataupun mengambil nasi. Kalau menyendok samba, kan awak awal makan, seandainya piring awak kosong, awak menyendok nasi itu tentu pakai tangan kanan dulu. Menyendok samba pakai tangan kanan, tangan suuk. Kemudian beko terjadi kasus apabila tangan suuk kalau pakai menyendok nasi, lah berulang kali, tentu tangan suuk kok pasti berminyak-minyaknya beko, atau ada kuah gulai. Maka sebaiknya awak menyendok gulai untuk kedua kali tentu pakai tangan kidal. Tujuannya supaya jangan beko baleak-leak berminyak pula tangan sendok yang awak pakai cako. Soalnya nang mengakok sendok tu ndak awak saja, orang lain bagai. Itu antisipasi saja. Kemudian untuk menyendok nasi tambah beko tentu mada itu pula jangan pakai tangan suuk, beko berminyak-minyak loke minyak tangan awak di sendok cako. Padahal beko nang menyendok nasi ndak awak saja, ada orang lain. Itu kan kondisional namanya, ndak harus mada itu kan, bisa juga di tangan suuk selalu. Kemudian yang harus kita praktikan cek lai adalah kalau awak makan jo sendok, kalau lah sudah awak makan jo minum, kalau istilahnya orang ditungkukkan sendok tuh sudah makan. Kalau dalam filosofinya kalau ndak ditungkukan tersinggung yang punya rumah beko, yang punya oleh atau yang punya kodai. Ulun konyang makan pajago lah ya. Soalnya sendoknya masih meminta. Maka sendok itu ditungkukan. Berarti istilahnya awak lah konyang. Nah, di situ kan ada filosofi yang sangat berarti untuk kehidupan. Nah, situ ada kiasan untuk yang punya alek dan yang untuk punya si pangka. Nah, disitulah kita di Minangkabau kok diatur dengan baik. Apalagi khususnya di perkara makan. Kemudian yang ada pula kita tengok dalam adab makan tuh, itu lebih kepada orang nan muantakan jamba. Biasanya kalau orang muantakan nai aja galeh, adanya membawa galeh itu modeko. Galeh itu di bawahnya pegang dari atas. Maka sebaiknya ndak mode itu, harus di samping. Ma tahu beko ada gabo, ada debu, ada anu loke di tangan jatuh ke dalam air orang. Tentu ndak elok jadinya. Maka sebaiknya membawa iya atau menatiang galeh ya dari samping lah. Nah, di sini ada pembelajarannya. Mungkin itu saja yang dapat kita ambil dari beberapa etika dalam makan, baik makan awak dalam keluarga, surang, ataupun dalam proses beradat. Kok seandainya donon kurang, tolong ditambah makanan baik, tandanya kita seandiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.